Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikat khususan musannifan Syekh Fathul Albani wa khususun Syekh wa khususun Syekh wa khususun Syekh wa khususun wa khususun wa khususun masyayikh wa syadid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pembahasan soal korbun, ya, korbun nawafil dan korbul faraid, ya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa istilah nawafil dan faraid ini juga dikenal di dalam ilmu fikih, ya. Nawafil itu terkait dengan ibadah-ibadah sunnah, faraid itu terkait ibadah fardu. Tapi istilah ini, ya, ketika digunakan dalam pembahasan ilmu hakikat, maknanya berbeda. Maka di sini ketika kita menggunakan sebuah istilah harus disesuaikan dengan siyakul kalam. Menurut mu'alif, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pengajian sebelumnya, bahwa korbun nawafil yaitu menghilangkan sifat-sifat basariyah, sifat-sifat kehambaan dengan menampakkan sifat-sifat ketuhanan. Ini maksudnya, ya, kita ini hamba, kita ini makhluk ciptaan Allah. Nah, di dalam diri kita ini diberikan perangkat yang komplit oleh Allah. Ada ruh, ada nafsu, ada akal. Nah, di dalam diri kita ini ada sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan. Tapi ada juga sifat-sifat ilahiyah, ketuhanan. Maka yang dimaksud dengan korbun nawafil yaitu menghilangkan sifat-sifat basyariah. Artinya kita mengkaji, mengeksplor diri kita. Contoh, kita ini kalau kita tarik kepada asal usul, ya, bahwa sifat basyariah kita ini sebagai wujud yang baru. Tapi di dalam diri basyariah ini ada ruh. Dan ruh ini min amri Rabbi. Karena itu ketika muncul, ya, seorang hamba mendengar, ya. Ini menurut orang umum yang mendengar hamba. Yang melihat, ya, siapa yang melihat? Ya, hamba si A si B. Itu karena menurut pandangan umum yang melihat ya
si hamba itu. Tapi kalau dieksplor dari sisi hakikat, ternyata si hamba yang mendengar, melihat, ya, berbicara, kalau digali kan sumbernya itu ada pada ruh. Itu berarti ketika dia mendengar, dia melihat, ya hakikatnya ya ruh yang membuat mata, kornea mata bisa melihat. Ya, ini kendang telinga bisa mendengar. Ini yang mendengar ini ruh. Karena apa? Kalau nggak ada ruh, ya kornea mata tidak berfungsi, kendang telinga tidak berfungsi, mulut juga tidak berfungsi, seluruh anggota tubuh badan juga tidak berfungsi. Nah, disinilah metode cara memahami ilmu hakikat dengan menggunakan qorbun nawafil, pendekatan nawafil, yaitu menghilangkan sifat-sifat basyariah yang selama ini kita akui punya kita gitu loh. Oh, bisa bicara. Ini nggak pernah ingat Allah, padahal kan kalau nggak ada ruh nggak bisa ngomong. Bisa melihat, diakui ini penglihatan saya, pendengaran saya. Gitu. Ini tangan bisa bergerak, ini karena tangan saya. Kaki melangkah, ini kaki saya. Gitu. Nah, pengakuan-pengakuan kemanusiaan ini menurut teori qorbun nawafil harus disirnakan, dihilangkan dengan mengembalikan kepada yang hakiki. Oh, ternyata yang mendengar hakikatnya ya sumbernya dari ruh, dan ruh itu min amri robbi. Oh, ternyata semua milik Allah. Wah, pendengaran kita, melihat kita, ya 7 sifat ma'ani itu ya semua ada di dalam kita. Jadi 7 sifat ma'ani ini milik Allah. Tapi kita sebagai hamba, ada ruh, itu ada biasnya. Nah, wujud biasnya tadi kudroh, kita kuasa. Ya, ketika kita sudah paham, oh yang kuasa bukan kita, Allah. Contohnya tangan bisa bergerak, ini kan karena ada kuasa. Itu lah. Kalau dari sisi kemanusiaan yang bergerak ya tangannya Ali. Tapi ketika bicara soal hakikat asal usul, oh Ali bisa bergerak ini karena ada ruh, dan ruh itu min amri robbi. Maka dalam pandangan hakikat yang menggerakkan tangan ini ya hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mata bisa memandang, bahkan kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, itu semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan qorbun nawafil. Selanjutnya, ya, qorbun nawafil ini sama saja kita diberikan sebuah teori tentang bagaimana fana sifat. Jadi fana, memfanakan sifat kehambaan ya kepada sifat Allah. Jadi kan sifat-sifat kehambaan itu kan seolah-olah kayak punya kita. Tapi setelah kita eksplor, oh hakikatnya itu milik Allah. Nah, itu namanya sifat, yaitu fanaus sifat fi sifatillah. Sifat-sifat kehambaan kita yang muncul kita kembalikan kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, praktiknya bagaimana? Ya, setelah paham ilmu ini, prakteknya ya sambil dinikmati, dirasakan. Itu dinikmati, dirasakan apa yang sudah diketahui. Tidak harus diucapkan.
Bahkan kalau diucapkan bisa menimbulkan fitnah dan bisa membuat orang salah paham. Itu. Kalau kita sudah bisa mulai mengembalikan kepada Allah, ya kita misalnya merenung, suluk, mendengar kembali kepada Allah, melihat kembali kepada Allah, hidup kembali pada Allah, semua sampai mati pun semua dikembalikan Allah. Lah, itu namanya kita sudah berlatih memfanakan diri ya dari sifat-sifat kehambaan kepada sifat-sifat ketuhanan. Nah, praktiknya tadi pelan-pelan. Ya kadang eling, kadang lupa gitu. Tapi masih mending masih eling gitu kan. Yang nggak bagus itu kan blas sama sekali nggak eling gitu. Gitu. Kalau salik ya eling lupa, eling lupa. Tapi dia tetap ya terus berproses karena untuk sampai pada tingkatan dzauq yang dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin ya perlu proses panjang itu. Nah inilah kalau kita sudah merasakan ini, ya ini namanya samrotun nawafil. Oh buahnya itu begini, oh begini toh, oh begini gitu. Itu namanya samrotun nawafil. Oh begini toh, yang namanya fanaus sifat itu. Maka kalau kita sudah punya zikir nafi isbat, itu dikaitkan zikir nafi isbat. Contoh, la ilaha illallah, tetap yang keluar dari lisan la ilaha illallah. Tapi maknanya la qudrata illallah. Ini makna yang tidak terucap. Kita rasakan gitu. Yang keluar dari lisan la ilaha illallah, makna ayyala qudrata illallah. La ilaha illallah, la iradata illallah, la sam'a illallah, la basyara illallah, la kalama, la hayata illallah. Sampai puncaknya, oh la mawjuda illallah. Gitu. Jadi ketika kita zikir pelan-pelan dihayati maknanya. Itu. Nah itu akhirnya, oh iya ternyata zikir thariqah itu pun menjadi pintu masuk untuk bisa memahami kajian-kajian hakikat atau kajian tasawuf falsafi. Nah sekarang berikutnya, wa amma qurbul faraid, dan bermula pendekatan faraid. Ini kalau ketemu ahli fikih ya pasti dipahami faraid ya terkait sholat fardu gitu, nawafil terkait sholat sunnah gitu. Itu fikih. Nah ini kan hakikat. Jadi hanya istilahnya dipakai tapi maknanya beda. Wa amma qurbul faraid, dan bermula pendekatan faraid, fahuwa, maka bermula qurbul faraid fana'ul abdi, yaitu fananya seorang hamba. Itu. Kalau yang korbun nafil tadi kan fana'us sifat. Jadi yang dinafikan, yang difanakan itu sifat-sifat. Sifat 7 sifat makni tadi. Tapi kalau yang korbul faraid, yang difanakan apa? Fana'ul abdi, memfanakan kehambaan bil kulliyati, secara seluruhnya. Gitu. Bil kulliyah. An syu'uri jami'il mawjudati, dari syu'ur itu merasakan segala yang maujud, itu dari segala merasakan yang maujud, hatta an nafsihi, sampai dirinya. Itu. Ini maksudnya gini supaya
lebih konkret ya. Qorbul faraid, pendekatan faraid yaitu memfanakan kehambaan. Kalau qorbun nawafil memfanakan sifat kehambaan kepada sifat ketuhanan. Caranya tak? Bagaimana? Teknis kaitannya dengan zikir tadi. La ilaha illallah maknanya la qudrata illallah. Tidak ada kudrah selain Allah. La ilaha illallah la iradata illallah. Enggak ada iradah kecuali Allah. La sam'a illallah, enggak ada pendengar. La basyara illallah. La kalama illallah. La hayata illallah. Itu sampai itu. Ini sifat. Kemudian naik kepada qorbul faraid, yaitu naik pada makna, naik pada makna la maujuda illallah gitu. Jadi kalau yang qorbul nawafil tadi 7 sifat ma'ani. Kalau qorbul faraid tingkatan zikir tetap la ilaha illallah, tapi makna yang terkandung yaitu la maujuda. La maujuda itu melihat ke dalam diri. Karena diri kita ini mikrokosmos, alam songgir. Alam semesta, alam kampir. Jadi melihat ke dalam diri dengan la ilaha illallah, tapi maknanya la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang diadakan, ya kecuali Allah. Siapa yang mengadakan kita? Ya Allah. Siapa yang mendesain kita? Ya Allah. Siapa yang ngasih hidup kita? Ya Allah. Itu sampai seluruh yang maujud hataan nafsihi gitu, sampai dirasakan betul bahwa diri saya ini pun itu la maujuda illallah. Itu lah pagernya di mana? Kalau ini kebablasan, nggak dikasih pagar. Setelah paham itu, oh berarti gua ini Allah dong. Wah ini yang pintu yang menyebabkan jalannya agak miring-miring gitu. Wah gua Allah dong. Kan hakikatnya gitu. Nah, maka di sini ada batasannya. Ketika sudah merasakan betul sampai dirinya sendiri itu ya hakikatnya la maujuda illallah. Makna la maujuda itu maknawi, hanya cukup dipahami, dirasakan. Itulah ketika kita sudah sadar itu, ya itu cukup menjadi rahasia pribadi kita, cukup zauki, dirasakan oleh kita. Orang lain nggak perlu tahu, gitu. Dirasakan, dinikmati. Nah, ketika berkomunikasi ya dengan orang lain, ya menggunakan bahasa-bahasa syariat, bahasa-bahasa yaitu yang berkaitan dengan aspek zuhir. Ya, kalau ditanya kamu siapa? Ya saya Ali, gitu. Yang bikin masalah, ya zaman Syekh Sinar dan ya, kamu siapa? Syekh Sinar, kamu siapa? Enggak ada Syekh Sinar, yang ada Allah. Kalimat ini yang menjadi pemicunya. Ya, jadi paham ya, perdebatan konflik soal ajaran Syekh Sinar itu letak awalnya di mana? Ya di sini tadi ketika sudah la maujuda illallah. Ya diyakini betul, ya, dirasakan betul, tapi harus bisa menempatkan secara proporsional. Jangan sampai kemudian dizahirkan ngaku, oh saya Allah.
Ini nggak boleh. Tetap kita ini hamba, makhluk hamba. Ya, sebagai makhluk yang baru, hamba yang baru. Kalau soal makna la maujudah itu kan maknawi, cukup dirasakan. Sehingga tidak ada benturan antara syariat dan hakikat. Yang menimbulkan benturan itu ketika aspek hakikat syariatkan gitu loh. Gitu. Maka pemahaman yang kita dengar ditanya apakah ada Syekh Dinar? Nggak ada, yang adanya Allah. Ini kan mendohirkan sesuatu yang sifatnya batin gitu. Maka akhirnya ulama-ulama Wali Songo yang lain ya, nah, ini satu hat gitu. Satu hat itu membahasakan hal-hal yang sifatnya zauq secara lahir itu. Dan ini juga tidak diperkenankan oleh semua ulama hakikat gitu. Karena pasti akan menimbulkan konflik dan perdebatan. Maka ketika sudah paham, ya sudah cukup. Ya, itu. Jadi khataan nafsihi. Ketika kembali kepada kesadaran bermasyarakat, ya saya ya Ali, saya ini ya makhluk, saya ini baru gitu. Kalau soal bicara hakikat tadi itu kan makna yang digali dari zikir nafi isbat, kemudian dikaitkan dengan makna qorbul faraid. Oh, qorbul faraid itu yaitu fanaul abdi, memfanakan kehambaan bil kuliah secara totalitas. Oh iya, ternyata aku ini nggak sopo-sopo, gitu kan? Ansyuri jamil maujudat, gitu, dari segala yang maujud, gitu. Al hatta an nafsihi, sampai dirinya sendiri. Itu akhirnya memahami, oh iya, la maujudah illallah, ya. Jadi di sini kita harus bisa memahami secara tepat, presisi, ya, supaya tidak menimbulkan salah paham dan salah pengamalan itu. Aidon, begitu juga bihaisulam yabqa, sekiranya tidak melihat fi nadrihi, dalam pandangannya, ila wujudil haqqi, kecuali wujud al-haq, ya. Secara hakikat dalam melihat tadi segala wujud yang dilihat, ya, secara zauq, secara rasa, yaitu ya, oh ternyata semuanya hakikatnya wujudul haq gitu. Jadi disebut wujudul haq itu adalah wujud yang madhar, yang nyata, tapi dia bukan Allah gitu. Jadi kata al-haq itu sebagai kata yang digunakan untuk madhar, yaitu kenyataan-kenyataan yang ada, yang hakikatnya ya sesungguhnya ya kembali kepada Allah gitu. Nah, ketika wujud, ya dia bisa menggunakan kata wujudul haq gitu. Ya, wujudul haq ini salah satu cara untuk menyelamatkan. Istilah ini itu bisa menghindari kontroversi. Kalau wujudullah kan bahaya gitu. Wujudullah kan bahaya. Jadi kalau wujudullah itu kan Allah itu kan wajibul wujud. Oh, berarti dia Allah, ini salah gitu. Ya, tapi wujudul haq itu adalah madhar yang ada, itu disebut sebagai wujudul haq. Ya, dia madhar, dia bukan Allah
Ya, gitu. Wa hadza makna fana'ul abdi, dan ini merupakan makna fana'ul abdi, fana'nya seorang hamba fillahi, pada Allah. Gitu. Jadi kalau sampai bisa seperti itu, nah, semua dipandang pada al-haq, ya, ila wujudul haq, semua adalah wujud al-haq, ya, secara teori ilmu paham, kemudian dia rasakan. Nah, ini sudah sampai, sudah merasakan, namanya fana'ul abdi fillah, fana'nya seorang hamba di dalam ketuhanan, di dalam Allah Subhanahu wa taala. Wahya, bermula demikian, samratul lil faraid, itu buahnya dari faraid, itu buah dari faraid, ya. Ternyata konsep ini termasuk sederhana, praktis, dan aplikatif, gitu ya. Dulu saya memahami qalbul faraid, qalbul mahfil ini bertahun-tahun ini nggak pahami maksudnya piye, gitu. Tapi setelah paham, oh iya, ini teori yang dibuat oleh mu'alif Syekh Fadlullah, yang sebenarnya kalau sudah kefutuh itu simpel, gitu lah, simpel dan praktis. Ketika sudah menemukan pemahamannya, kemudian prakteknya, ya ternyata nggak seperti yang dibayangkan orang-orang. Kalau belajar ilmu hakikat bisa gila, gitu kan, ternyata enggak. Atau belajar hakikat enggak, nanti kamu bisa aneh-aneh, gitu kan. Kalau kita paham betul, ya ternyata tidak ada masalah, karena bisa menempatkan sesuai dengan porsinya. Itu yang bermasalah, itu yang belum paham, itu yang terkadang benturan antara syariat hakikatnya, itu yang menimbulkan masalah. Itu jadi jelas, ya, qorbul nawafil tadi sudah jelas, ya, la ilaha illallah dikaitkan dengan 7 sifat ma'ani, la qudrata illallah, la 7 sifat ma'ani. Kemudian yang qalbul faraid, yaitu la maujuda illallah. Nah, itu kalau kita zikir bisa dipraktekkan, gitu. La ilaha illallah, la ilaha, ya, nawafil dulu lah, gitu lah. La ilaha illallah, la ilaha 100 pertama, nawafil dulu, la ilaha illallah. Sudah mulai masuk, sudah mulai. Nah, tetap yang keluar dari resan harus la ilaha illallah. Jangan zikir di masjid, la qudrata illallah, wah itu ngaji di mana itu, gitu. Ya tetap la ilaha illallah, tapi maknanya yang tersembunyi itu kita bisa memiliki makna yang lebih luas, gitu kan. La qudrata illallah, la iradata illallah. Nah, setelah 100 ini selesai, tambah 100 lagi yang qorbul faraid, la ilaha illallah. Nah, itu untuk menguatkan dari teori ilmu yang sudah kita pahami dalam praktek rasa, ya. Biasanya itu nanti kefutuh makna-makna baru, gitu. Setelah kita intent dengan zikir-zikir tadi, dengan bisa mengaitkan dengan itu, biasanya akan kefutuh makna-makna baru yang itu tidak ada referensinya. Nah, itulah yang disebut ilmul asror. Jadi sudah terkoneksi dengan sumber ilmu, akhirnya kita gitu. Jadi dapat aliran ilmu-ilmu baru. Gitu. Jebulingin, gitu. Nah, itu
kaitannya dengan zikir nafi isbat. Ya, saya kira ini udah praktis luar biasa ini. Ya. Maka ketika orang berzikir dengan nafi isbat, ya, kalau tidak memiliki pemahaman yang seperti ini, ya orang oleh apa-apa, gitu. Hanya la ilaha illallah, la ilaha, buat tahlilan gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ya hanya sekedar mengucapkan, gitu. Tapi maknanya nggak masuk. Intisarinya nggak masuk, prakteknya nggak masuk, gitu. Ya, maka semua tarekat yang menggunakan zikir nafi isbat, ya itu terkadang kalau yang di Satariyah itu biasanya ada penjelasan ilmu. Ya. Ada juga yang model tarekat yang hanya dikasih zikir, ini dikasih zikir la ilaha illallah. Soal maknanya ya nanti kamu akan tahu sendiri. Lah zikir terus istiqomah itu kan kayak mulai dari dikasih bawang ya, suruh ngelupas sendiri gitu. Oh, itu kan belum tentu bisa ngelupas. Itu kalau dia malas lagi ya nggak bakal ngelupas gitu. Akhirnya kalau yang istiqomah dan sungguh-sungguh akhirnya terkelupas makna satu-satu. Oh, ini. Ketemu makna-maknanya. Gitu. Nah, itulah zikir yang memiliki makna substansi, ya, sehingga zikirnya berisi, tidak kosong. Itu kalau zikir hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu, kosong, nggak ada maknanya. Tuh. Nah, dua hal tadi kalau kita sudah bisa mempraktekkan, mengamalkan pelan-pelan gitu, itu semakin terbuka ya wawasan rohani kita, wawasan kasaf kita, ya, kasaf kita itu akan mulai terbuka pelan-pelan, ya, sehingga lambat laun itu ya semakin mendapatkan pencerahan. Ya, saya kira cukup untuk penjelasan malam ini, cukup kita memahami dua poin yang sangat penting. Ini kunci, ya, yaitu qorbun nawafil dan qorbul faraid. Mudah-mudahan kita difutuh oleh Allah, bisa memahami, merasakan, dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.